Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, pada pagi ini kita masuk pada pembelajaran ketiga di subtema yang ketiga, masih pada tema yang pertama. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita baca doa mau belajar terlebih dahulu dan dilanjutkan menghafalkan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Mari silakan kalian siapkan buku dan alat tulis kalian. Silakan buka pembelajaran ketiga halaman 93. Sudah siap? Mari kita pelajari bersama. Pembelajaran 3. Menjaga kebersihan tubuh dan gigi. Bella merawat tubuh. Bella mandi setiap hari.
Bella memakai sabun. Bella menyiram tubuh dengan air. Tidak lupa Bella menggosok gigi. Bella menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Bawahnya, ayo beraktivitas. Warnai nama alat kebersihan yang dipakai Bella pada bacaan di atas. Nah, pada bacaan ini alat kebersihan yang dipakai yaitu sabun, pasta gigi, sikat gigi. Nah, kemudian handuk. Ini walaupun tidak ada di bacaan, tapi kan di sini ada gambar handuk. Jadi setelah mandi Bella pakai handuk. Kemudian kok samponya tidak? Nah, sampo ini termasuk juga alat kebersihan. Tapi kalau kebetulan pada saat ini Bella mandinya tidak keramas karena keramasnya tidak setiap hari, tapi keramasnya 3 hari sekali. Jadi saat ini Bella tidak keramas, hanya mandi biasa, maka samponya tidak termasuk yang alat kebersihan yang diberi warna. Oke, cuma ada 4. Sabun, pasta gigi, sikat gigi, dan handuk. Lanjut halaman 94. Berilah tanda centang kegiatan merawat tubuh. Beri tanda silang kegiatan tidak merawat tubuh. Ini ada 6 gambar yang termasuk merawat tubuh. Kita beri tanda centang. Yang pertama adalah sikat gigi, cuci tangan, dan mandi. Ini termasuk kegiatan merawat tubuh. Kemudian yang kita tanda silang yang tidak termasuk kegiatan merawat tubuh adalah masak, menyiram tanaman, dan nonton TV. Itu bukan kegiatan merawat tubuh. Ini kegiatan merawat tubuh berhubungan dengan kebersihan. Kemudian bawahnya, ayo membaca. Bacalah uraian alat kebersihan tubuh berikut. Aku terbuat dari bahan lembut. Bentukku segi 4. Warnaku bermacam-macam. Aku digunakan selesai mandi. Aku adalah handuk. Nah, ini deskripsinya handuk ya. Jadi nanti misal ada uraian, kemudian kalian suruh menebak benda sesuai deskripsinya. Ini deskripsinya. Nah, jawabnya benda itu adalah handuk. Lanjut ke halaman 95. Bacalah dan pasangkan dengan gambar yang sesuai. Tariklah garis ke kiri, dari kiri ke kanan. Nah, seperti tadi ada deskripsinya, kemudian kalian diminta mencari gambar sesuai deskripsinya. Nomor 1, warnaku putih, bentukku pasta. Aku membuat gigi putih bersih. Aku adalah pasta gigi. Nomor 2, aku berbentuk cair atau padat. Bauku harum. Aku membuat tubuh bersih. Aku adalah, untuk membuat tubuh bersih, jawabnya adalah aku adalah sabun. Deskripsi yang ketiga, aku terbuat dari plastik. Buluku banyak. Aku membersihkan gigi kotor. Aku adalah, jawabnya, aku adalah sikat gigi. Kita lanjut. Nomor 2. Lingkari cara merawat alat kebersihan yang tepat.
alat kebersihan juga harus dirawat nggih. Contohnya botol sampo harus ditutup rapat agar pilihannya tidak tumpah, tetap wangi. Nah, yang kita lingkari, yang kita pilih adalah tidak tumpah. Kita tutup rapat agar tidak tumpah. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya. Setelah dipakai, handuk harus dijemur atau disimpan di lemari. Nah, jawabannya yang tepat adalah dijemur. Bawahnya setiap 3 bulan sekali sikat gigi harus diganti, disimpan. Nah, yang benar adalah diganti. Sabun disimpan di lantai kamar mandi, kotak sabun. Nah, jawabannya adalah kotak sabun. Pasta gigi harus pilihannya terbuka, ditutup agar tidak kering. Nah, jawabannya pasta gigi harus ditutup agar tidak kering. Nah, kita lanjut halaman 96. Ayo mengamati, membandingkan banyak benda. Nah, kita akan belajar membandingkan banyak benda. Badi punya 5 buku. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Lana punya 7 buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini punya yang atas ini bukunya Lana ada 7. Yang bawah bukunya Badi ada 5. Badi dan Lana membandingkan buku mereka. Inilah perbandingannya. Nah, cara membandingkan ini bukunya Badi bukunya Lana ditaruh di jejer, kemudian bukunya Badi juga iya. Adakah buku yang tidak punya pasangan? Buku siapa yang tidak punya pasangan? Nah, setelah itu kita pasangkan. Nih pasangannya, kita pasangkan. Nih. Nah, buku siapa yang tidak punya pasangan? Ternyata ada 2 buku Lana yang tidak punya pasangan. Buku Lana lebih banyak dari buku Badi. Nah, karena ada yang buku Lana yang tidak punya pasangan, berarti buku Lana itu lebih banyak dari buku Badi. Itu cara membandingkan. Selanjutnya, bawahnya. Coba perhatikan uraian berikut. Nah, ini ada pensil. Pensilnya jumlahnya 6. Kemudian bukunya jumlahnya 4. Nah, setelah kita pasangkan, karena ini jumlah pensilnya 6, bukunya 4, kita lihat yang depan. Yang depan, benda yang depan ini lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, lebih banyak. Maka kata pembandingnya adalah buku lebih banyak. Maaf. Ulangi. Kata pembandingnya adalah pensil, karena banyak pensil jumlahnya pensil 6, jumlahnya buku ada 4. Maka pensil lebih banyak dari buku. Ini terus ada angka 6 dan 4. Nah, kita fokus lihat yang di depan, angka 6. Oh, 6-nya itu kok lebih besar dari yang belakang. Karena belakangnya 4, maka kata pembandingnya adalah 6 lebih besar dari 4. Nah, halaman 97.
ada baju jumlahnya 3, 1, 2, 3. Kemudian dibandingkan dengan, ada celana ya. Celana jumlahnya 3. Kemudian yang sebelahnya dibandingkan dengan sebelah kanan, bajunya jumlahnya 5. Kita fokus, dilihat benda yang di depan. Ya. Benda yang di depan jumlahnya lebih sedikit, maka kata pembandingnya adalah celana lebih sedikit dari baju. Nah, fokus kepada angka 3 sama angka 5. Yang depan itu lebih kecil, maka lebih kecil daripada yang belakang. Maka kata pembandingnya adalah 3 lebih kecil dari 5. Jadi kalau untuk membandingkan dua benda atau dua angka, setelah kalian ketahui jumlahnya, maka kamu fokus ke yang depan. Yang depan itu lebih banyak apa lebih sedikit dari yang belakang. Kalau yang depan itu bendanya lebih sedikit, maka bisa ditulis pembandingnya lebih sedikit dari. Nah, seandainya bendanya yang di depan itu lebih banyak, nih seperti ini, penghapus jumlahnya 7, kemudian pensil jumlahnya 5. Nah, karena 7 sama 5. Karena yang di depan ini jumlahnya lebih banyak, maka isi pembandingnya lebih banyak. Demikian dengan angka. Kalau angkanya kan angka yang depan 7, yang belakang 5, maka kata pembandingnya 7 lebih besar dari 5. Jadi sebelum kalian amati dulu jumlahnya dan angkanya, kemudian fokus ke yang depan. Gitu nggih. Nah, sekarang kita lihat topi. Jumlah topinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dibandingkan dengan jumlah bolanya ada 4. Oh, ini topi sama bola kok sama banyak. Maka topi sama banyak dengan bola. Atau topi sama banyak bola. Karena jumlahnya sama-sama 4, atau jumlahnya yang benda yang pertama dengan benda yang kedua jumlahnya sama. Sekarang 4 sama 4, maka 4 sama dengan 4. Nah, untuk yang ini sudah. Kita lanjut ke dasi. Dasi jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dasi jumlahnya ada 6. Kemudian kaos kakinya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kaos kakinya juga 6, dasinya juga 6. Maka dasi, karena kedua-duanya sama, jumlahnya sama, maka dasi sama banyak dengan kaos kaki. Nah, angkanya 6 sama dengan 6. Maka 6 sama dengan 6. Yang terakhir, jeruk. Jeruk ini jumlahnya 9. Kemudian tasnya jumlahnya ada 5. Maka kita fokus yang depan. Oh, depan jumlahnya lebih banyak. Maka jeruk lebih banyak dari tas. Kalau dengan angka 9 dengan 5. Fokus angka depan. Angka depan 9. Nah, lebih besar dari 5. Maka 9 lebih besar dari 5. Kita lanjut ke halaman 98. Ayo berlatih. Tentukan lebih banyak
atau lebih sedikit bilangan berikut. Perhatikan contoh. 2, nomor 1 nggih, 2 dan 4. Nah, kita fokus yang angka yang pertama. Oh, angka pertama ini lebih kecil, maka yang benar jadi 2 lebih sedikit dari 4. Maka yang lebih banyak kita coret. Jadi yang tidak kita pakai, kita coret ya. Kemudian kita membandingkan angka 5 dan 6. Angka 5 yang di depan ini lebih banyak atau lebih besar, lebih banyak. Maka jadinya 5 lebih banyak 3. Maka yang dicoret, yang tidak dipakai kita coret, lebih sedikit tidak dipakai kita coret. Dan selanjutnya 6 lebih banyak atau lebih sedikit dari 4. Nah, karena yang depan ini 6 ini angkanya lebih banyak, maka jawabannya adalah 6 lebih banyak 4. Ya. Nah, yang dicoret lebih sedikit tidak dipakai kita coret. 3 lebih banyak atau lebih sedikit 7. Nah, ini lihat angka depan. Yang depan ini 3. 3 sama 7 besar. 3 sama 7 itu besar 7. Maka 3 ini lebih sedikit dari 7. Karena angka 3 lebih kecil dari 7, maka isinya 3 lebih sedikit 7. Ya, nomor 4. Nomor selanjutnya 4 lebih banyak atau lebih sedikit 8. Nah, karena yang depan ini 4 ini angkanya daripada 8 itu lebih kecil atau lebih sedikit, maka jawabannya 4 lebih sedikit dari 8. Maka kita coret yang lebih banyak kita coret. Yang selanjutnya 1 lebih banyak atau lebih sedikit dari 3. Nah, fokus ke depan. Angka 1 ini kalau dibandingkan dengan 3, maka angka 1 ini lebih sedikit atau lebih kecil. Maka jawabannya 1 lebih sedikit dari 3. Dan 5 lebih sedikit, lebih banyak atau lebih sedikit dari 9. Nah, karena yang di depan ini lebih sedikit atau lebih kecil, angka 5 dibandingkan dengan angka 9 ini, angka 5 ini lebih sedikit, maka isinya adalah 5 lebih sedikit dari 9. Yang tidak dipakai kita coret. Kemudian 9 dibandingkan dengan 6. Nah, karena yang depan 9, yang belakang 6, maka karena yang depan ini lebih banyak, maka kita pilih 9 lebih banyak dari 6. Dan angka selanjutnya 8 lebih sedikit atau 8 lebih banyak atau lebih sedikit dari 2. Nah, angka 8 dibandingkan dengan angka 2. Angka 8 ini lebih besar atau lebih banyak dari 2. Maka jawabannya 8 lebih banyak dari 2. Dan soal yang terakhir ini 10 lebih banyak atau lebih sedikit dari 9. Bandingkan angka 10 dengan angka 9. Fokus yang di depan. Yang di depan ini lebih banyak. Maka jawabannya 10 lebih banyak dari 9. Nah,
seperti itu nggih. Semoga kalian bisa memahami. Kemudian bawahnya kita tidak bisa diminta mencoret tapi memberi warna. Warnai kotak kata yang sesuai dengan gambar. Nah, di sini Bu Farida memberi contoh dilingkari nggih, karena kalau diwarna nih itu tulisannya akan tertutup. Tapi untuk kalian nanti silakan diberi warna. Nih, diperhatikan nggih. Ini akan dikerjakan Bu Farida, kalian memperhatikan. Tasnya 1, kemudian pensilnya berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tasnya ada 1, kemudian di sini pensilnya ada 10. Maka kata pembandingnya lebih banyak dari, sama dengan, lebih sedikit. Nah, karena depannya tasnya cuma 1, maka jawabannya yang harus kita warnai adalah tas lebih sedikit dari pensil. Dan gambar selanjutnya ini jumlahnya sisir ada 4, bajunya ada 1. Nah, maka pilihannya lebih banyak dari, sama dengan, lebih sedikit dari. Karena yang depan jumlahnya lebih banyak, ada 4, maka yang kita pilih kata pembandingnya adalah lebih banyak. Jadi sisir lebih banyak dari baju. Nah, seperti itu nggih. Yang kita pilih nanti kita warnai. Itu halaman 98. Kemudian kalian lihat halaman 99. Nah, ini kalian lanjutkan pekerjaannya, nggih. Sikat gigi ada 2, kaos gigi ada 2. Maka kata pembandingnya yang tepat adalah lebih banyak, sama dengan, atau lebih dari. Silahkan kalian pilih jawabannya dengan diwarnai. Nah, sampai 3 gambar seterusnya nggih, sampai gambar celana dan gambar rautan kalian bandingkan. Kemudian yang bawah isilah dengan kata lebih dari atau kurang dari dalam bilangan berikut. Nah, ini ada angka 3 sama angka 7. Nah, kalian bandingkan yang depan ini lebih kecil apa lebih besar? Nah, kalau yang depan ini lebih kecil, maka jawabannya adalah kurang dari. Kalian tulis di sini. Nah, gitu nggih. Kemudian kalau yang contoh yang kedua, 6 dengan 3. Kita fokus ke yang depan. Angka 6 ini lebih besar, lebih besar dari angka 3, maka lebih besar itu bisa kalian pilih. Karena lebih besar maka kalian pilih lebih dari 6, lebih dari 3. Nah, seperti itu. Nanti silakan kalian kerjakan. Untuk halaman 99 ini nanti kalian kerjakan. Kemudian kalian minta tolong Bunda foto dan kirim ke Google Classroom. Sebelum dikerjakan, kita lanjut dulu penjelasan di halaman 100. Tata tertib merawat tubuh. Nah, ini gambar Bella sedang merawat tubuh. Kita baca ya. Tubuh kita harus bersih. Jika tubuh bersih, penyakit tidak mudah datang. Mandi dengan sabun, rambut dicuci dengan sampo. Setelah dicuci, rambut
sisir rapi. Nah, ini Bella merawat tubuh. Hari ini dia mandi dan kebetulan dan keramas dengan sampo. Setelah selesai, Bella mencuci rambut agar rapi. Nah, kalau tubuh kita rawat dengan baik, maka tubuh akan selalu bersih. Nah, penyakit atau kuman tidak mudah datang atau tidak mudah menempel ke tubuh kita. Sekarang bawahnya baca teks lagu di bawah ini. Nah, ini ada teks lagu bangun tidur. Kita disuruh baca. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi, ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, karena ini lagu boleh kita nyanyikan ya. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, ini tadi lagu Bangun Tidur ciptaan ciptaan Pak Kasur ya. Lanjut halaman 101. Ayo mendengarkan. Dengarkan apa? Ayo dengarkan penjelasan gurumu berikut ini. Potonglah kuku secara teratur. Potonglah kuku dengan bantuan orang tua. Nah, ini Dino, ayah Dino sedang memotong kuku Dino. Kemudian gambar yang kedua. Telinga dibersihkan dengan lembut. Jangan menggunakan benda tajam. Membersihkan telinga. Bersihkan telinga dengan bantuan orang dewasa. Nah, ini ibu sedang membantu membersihkan telinganya Bella. Jadi ini kegiatan merawat tubuh dengan perlu bantuan orang tua itu dalam hal memotong kuku dan membersihkan telinga. Karena kedua kegiatan ini kalau kita kurang hati-hati bisa melukai tubuh kita. Jadi kita masih butuh bantuan orang tua. Dan ayo bercerita. Mengapa menggunting kuku dan membersihkan telinga harus dengan bantuan orang tua atau orang dewasa? Karena kalau kurang hati-hati bisa melukai tubuh. Dan bawahnya apa saja kegiatan merawat tubuh yang kamu lakukan sendiri. Nah, kegiatan merawat tubuh yang biasanya bisa kamu lakukan sendiri yaitu harusnya kamu bisa mandi sendiri, gosok gigi, nah bisa keramas atau mencuci rambut sendiri. Sudah kelas 1 karena kita sudah bisa mandi sendiri, bisa mandi sendiri, gosok gigi dan keramas sendiri. Dan bawahnya apa saja kegiatan merawat tubuh yang harus dibantu orang tua. Nah, contohnya yang harus dibantu orang tua adalah memotong kuku dan membersihkan telinga. Nah, demikian tadi anak-anak pembelajaran ketiga sudah selesai Bu Farida sampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa sesudah belajar. Doa setelah belajar. A'udzu billahi
asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas. Tetap semangat walaupun masih harus belajar dari rumah. Sekian yang bisa Bu Farida sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.